Sejarah tercipta pada laga Indonesia versus Cina semalam. Bukan mimpi, bukan harapan kosong. Indonesia benar-benar menaklukkan salah satu kekuatan Asia dan melangkah ke fase yang belum pernah kita capai sebelumnya. Garuda menundukkan Cina 1-0 dan untuk pertama kalinya kita resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis malam, 5 Juni 2025. Jadi saksi bisu bagaimana mental dan kerja keras timnas Indonesia membungkam keraguan. Ribuan supporter memadati tribun, dan sorak-sorai Garuda tak pernah berhenti dari menit pertama hingga peluit akhir berbunyi. Laga ini berlangsung sengit. Cina tampil dominan di awal, tapi Indonesia tampil disiplin dan tak gentar. Hingga akhirnya momen yang ditunggu datang di menit akhir babak pertama. Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti, wasit mengecek VAR, dan menunjuk titik putih. Ole Romeni, pemain naturalisasi yang baru menjalani debut di bulan Maret, maju sebagai Algojo. Dengan tenang, ia menaklukkan kiper Cina dan membawa Indonesia unggul 1-0. Gol ini jadi satu-satunya pembeda di laga besar ini. Dengan hasil ini, Indonesia menambah 3 poin penting dan kini mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan. Posisi Garuda mantap di peringkat keempat grup C, di bawah Jepang, 20 poin, Australia, 16 poin, dan Arab Saudi, 13 poin. Sementara Cina dan Bahrain berada di dasar klasemen dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Ini adalah pencapaian terjauh Indonesia dalam sejarah modern kualifikasi Piala Dunia. Di bawah tangan dingin Shin Tae-yong, Indonesia berkembang pesat. Kini, dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. Kita bukan lagi tim penggembira di Asia, tapi lawan yang harus diperhitungkan. Namun perjuangan belum selesai. Pada 10 Juni 2025, Indonesia akan melawat ke markas Jepang di Osaka. Meski Jepang sudah lolos, laga ini tetap penting untuk menguji kekuatan dan konsistensi skuad sebelum masuk ke fase neraka putaran keempat. Di putaran keempat nanti, timnas Indonesia akan bertarung dengan tim-tim terbaik Asia seperti Iran, Korea Selatan, Uzbekistan, Irak, dan Qatar. Format grup akan lebih kompetitif, dengan hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Nama-nama besar raksasa Asia di round 4 tersebut siap menjadi penghalang timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026. Oleh karenanya, dari sisi teknis, Indonesia harus lebih meningkatkan kedalaman skuad dan mental pemain saat ini akan benar-benar menjadi kunci bagaimana langkah timnas Indonesia selanjutnya. Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah dukungan kita semua. Mulai dari federasi, media, hingga fans. Kita harus bersatu, karena lolos ke Piala Dunia bukan hanya tugas 11 orang di lapangan, tapi mimpi seluruh bangsa. Untuk informasi terhangat lainnya, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.